Diduga, Kremlin ingin memobilisasi 1,5 juta pasukan ke Ukraina untuk menebus minimnya kemajuan Rusia di sana sepanjang tahun ini. Sudah jelas bahwa ini akan menjadi risiko politik yang sangat besar bagi Putin. Dia telah mundur dari kebijakan itu selama hampir 4 tahun sekarang karena betapa tidak populernya kebijakan itu terakhir kali dia mencobanya. Namun hari ini kita perlu membahas risiko politik yang tak kentara, yang tidak dibicarakan oleh siapapun. Apa yang terjadi pada kesejahteraan mereka yang tertinggal? Jelas, siapapun yang dikirim ke Ukraina pasti akan marah. Akan ada banyak gejolak dalam negeri untuk mencapai titik itu. Karena orang Rusia biasa akan berusaha mencari segala cara untuk menghindari wajib militer. Teman dan keluarga dari mereka yang dikerahkan juga akan marah. Dan kekhawatiran mereka akan terus ada sampai operasi militer khusus yang sangat spesial itu berakhir. Namun dengan asumsi Kremlin secara politik mampu bertahan dari proses mobilisasi, perhatian politik utama kemudian akan kembali pada bagaimana perasaan 75 juta pekerja Rusia tentang situasi perang secara umum. Sejauh ini perang telah menjadi berkah bagi mereka. Kementerian Pertahanan Rusia telah menciptakan lonjakan permintaan tenaga kerja secara artifisial, baik dalam bentuk kontrak sukarela untuk tentara maupun pekerja pabrik yang mendukung produksi militer. Upah real meningkat bagi rata-rata warga Rusia meskipun rubel tidak stabil dan inflasi melonjak. Untuk merangkum perang dalam satu kalimat, kita telah melihat transfer uang besar-besaran dari para oligark Rusia ke kelas pekerja Rusia demi mendukung proyek gengsi Kremlin. Akibatnya, jika mobilisasi terus membantu kelas pekerja Rusia, maka ada sisi baiknya bagi Kremlin. Jika aparat keamanan bisa melewati masa sulit awal mobilisasi, maka orang-orang yang benar-benar tidak puas akan berada di garis depan, terlalu jauh untuk menjadi ancaman bagi Moskow. Jika tidak, maka mobilisasi adalah pukulan ganda. Bahkan jika Anda entah bagaimana bisa memaksa 1,5 juta orang ke Ukraina, Anda tetap harus berurusan dengan tenaga kerja yang juga akan menekan Anda. Jadi mari kita kesampingkan dulu mereka yang dikirim ke Ukraina dan yang jelas-jelas lebih menderita di bawah kebijakan ini. Mari kita juga abaikan mereka yang menghindari wajib militer dengan meninggalkan negara dan pergi ke Turki atau tempat lain. Meskipun mereka berhasil menghindari mesin pembantaian, mereka juga berada dalam kondisi yang lebih buruk dibandingkan dengan keadaan sebelumnya. Kalau tidak, mereka pasti sudah meninggalkan Rusia sejak dulu. Sebaliknya, satu-satunya yang menjadi perhatian kita adalah mereka yang tertinggal dan masih masuk kerja untuk shift mereka. Dan ikuti dulu penjelasan saya sebentar karena kesan awal kita bisa menyesatkan, sampai-sampai ada permainan sampingan yang seru untuk Anda mainkan, yaitu menemukan asumsi tersembunyi yang menopang seluruh teori ini. Sebenarnya, cerita ini masih belum mendapatkan perhatian yang sepadan dengan seberapa besar pengaruhnya terhadap masa depan perang. Ketika terakhir kali kita membahas topik ini, berita tersebut sebenarnya hanya muncul di media-media khusus. Sejak itu cakupannya memang sedikit meluas, tetapi kita belum melihatnya menyebar ke media arus utama yang akan memungkinkan implikasinya mendapat pengawasan publik yang semestinya. Saya mengetahui kekurangan ini berkat sponsor yang kembali mendukung video hari ini, yaitu Ground News. Saya masih suka mendapatkan ringkasan harian saya setiap hari untuk memastikan saya tidak ketinggalan apapun seperti Departemen Luar Negeri yang menggunakan peta buatan AI yang benar-benar buruk. Waduh, masih lebih banyak perhatian ke hal ini daripada cerita mobilisasi. Dan sekali lagi, saya sendiri selalu menantikan untuk mengunjungi Pantai Gading yang terkurung daratan. Sementara itu, dengan mengunjungi ground.news/lines on maps atau dengan memindai kode QR di layar Anda bisa mendapatkan diskon fantastis sebesar 40% untuk paket Vantage yang memberi Anda akses ke semua yang telah Anda lihat di sini dan masih banyak lagi. Jadi terima kasih sekali lagi kepada Ground News karena telah mensponsori video hari ini. Oke, mari kita masuk ke pertanyaan finansial. Ekspektasi dasar kami, dan saya tekankan ini baru asumsi dasar, untuk seorang pekerja Rusia adalah bahwa mereka akan menjadi lebih baik sebagai konsekuensi dari mobilisasi ini. Alasannya adalah hukum dasar penawaran dan permintaan. Ada lebih sedikit orang yang tersedia untuk melakukan jumlah pekerjaan yang sama seperti sebelumnya. Agar para pemberi kerja dapat mengisi lowongan dan mencegah karyawan mereka saat ini direkrut oleh perusahaan lain, mereka perlu menaikkan upah. Sesederhana itu. Kamu mungkin sudah familiar dengan cerita ini dari Perang Dunia Kedua, ketika sekelompok orang Amerika berlayar melintasi Samudra Pasifik dan Atlantik, dan tiba-tiba upah melonjak bagi mereka yang tetap tinggal.
Atau kamu bisa mundur lebih jauh ke masa wabah hitam, ketika bahkan lebih banyak orang yang meninggal dan para pekerja memanfaatkan kelangkaan tenaga kerja untuk mendapatkan kenaikan upah dari pemberi kerja mereka. Mengenai seberapa besar kenaikan upah tersebut, kita harus beralih ke apa yang mungkin paling tepat disebut sebagai spekulasi yang berlandaskan informasi. Kita bisa mulai dengan memikirkan sedikit lebih dalam tentang apa sebenarnya yang sedang berubah di sini. Bukan hanya 500.000 pria yang pergi ke Ukraina. Kita juga perlu memperhitungkan lebih banyak tenaga kerja yang meninggalkan negara untuk menghindari wajib militer. Terakhir kali ini terjadi ketika Rusia hanya memobilisasi 300.000 pria, sekitar 300.000 hingga 700.000 lagi meninggalkan negara tersebut. Untuk situasi saat ini, mari kita sebut saja 500.000. Ini memakai jumlah mobilisasi yang sama sebagai perkiraan terendah, yang mengompensasi berapa banyak orang yang berencana pergi hari ini, namun sudah pergi pada tahun 2022. Lupakan saja bahwa para tentara yang dimobilisasi itu perlu diberi pakaian, perlengkapan, dan persenjataan. Kita mungkin bisa memperkirakan produksi militer akan meningkat hingga sekitar setengah dari jumlah yang dimobilisasi untuk memenuhi kebutuhan tersebut, meskipun kita akan kembali membahas kelayakannya sebentar lagi. Kesimpulannya, kita mendapatkan selisih sebesar 1,25 juta di pasar tenaga kerja dibandingkan dengan total pasar tenaga kerja sekitar 75 juta. Sekarang, dalam keadaan normal, pergeseran permintaan tenaga kerja sebesar 1% dibandingkan dengan penawaran biasanya menghasilkan kenaikan upah sekitar 0,3 hingga 0,4%. Selisih sebesar 1,25 juta dibandingkan dengan total angkatan kerja sebesar 75 juta adalah pergeseran sebesar 1,67%. Jadi, itu menghasilkan kenaikan upah total yang berkisar antara 0,5% hingga 0,67%. Namun, sebagian besar dari kenaikan tersebut akan bersifat sementara, karena dalam jangka panjang, para pemberi kerja akan mengurangi persediaan peralatan untuk menyesuaikan dengan status quo yang baru, dan secara keseluruhan, ekonomi akan mengalami kontraksi. Namun sekali lagi, Rusia saat ini bukanlah negara yang normal. Kita sedang membicarakan tentang pergeseran sebesar 1,67% ketika tingkat pengangguran berada sedikit di atas 2%. Dan pertumbuhan upah meningkat secara eksponensial saat Anda semakin mendekati kesempatan kerja penuh. Tidaklah gila untuk berpikir bahwa upah akan naik 4 kali lebih cepat dari biasanya, yang berarti kenaikan antara 2% hingga 2,67%. Dan tidak akan mengejutkan jika dalam 6 bulan kita mengetahui bahwa kenaikannya lebih besar lagi. Apa makna substantif dari hal ini? Menggunakan perkiraan terendah, kenaikan 2% adalah sesuatu yang akan dirasakan oleh para pekerja, meskipun itu tidak akan membuat mereka menjadi loyalis Kremlin. Satu hal yang perlu diingat di sini adalah bahwa tenaga kerja Rusia terkonsentrasi pada tingkat pendapatan yang lebih rendah. Seseorang yang berpenghasilan $50.000 di Amerika Serikat mungkin tidak terlalu merasakan tambahan pendapatan $1.000. Ya, mungkin menyenangkan untuk melunasi sebagian utang atau menambah tabungan pensiun. Itu saja tidak mungkin menjadi perbedaan yang sangat menentukan. Tapi jika Anda orang Rusia dan hanya menghasilkan 5.000 rubel per tahun, bahkan tambahan 100 itu bisa menjadi perbedaan antara semua anggota keluarga Anda bisa makan atau ada yang kelaparan. Jadi, saya akan mengatakan bahwa mereka yang tetap tinggal di rumah cukup puas dengan bagian situasi ini, mengingat perkiraan di angka terendah. Keadaan menjadi lebih menarik jika kita sangat meremehkan pengaruh di sini. Upah real telah tumbuh mendekati 5% setiap tahun sejak awal perang. Namun, sulit untuk menentukan seberapa besar bagian dari efek tersebut yang disebabkan oleh menyempitnya pasokan tenaga kerja, dan kini adanya lonjakan permintaan akibat ekonomi perang, serta efek yang masih tersisa dari berakhirnya pandemi. Jika perubahan nyata untuk tahun 2026 adalah 2 kali lipatnya, yaitu 10%, maka Anda akan mulai melihat banyak orang yang sangat senang di rumah. Sekarang jika Anda bekerja di Kremlin, semua yang telah Anda dengar sejauh ini mungkin membuat Anda cukup bersemangat. Anda bisa membayar satu harga dan kemudian Anda bisa mendapatkan semuanya sekaligus. Artinya, jika Anda bisa bertahan dari gejolak politik pada saat mobilisasi awal, Anda akan mendapatkan kekuatan koersif di medan perang melawan Ukraina. Ditambah lagi, Anda punya 2 pekerja yang sangat bahagia di rumah. Tapi sekarang saatnya untuk merusak suasana. Ingat bagaimana saya bilang bahwa ada asumsi tersembunyi yang mendasari semua yang saya katakan sebelumnya? Apakah Anda menyadarinya? 3 hal telah mendorong kenaikan upah bagi pekerja Rusia sejauh ini. Pertama, pengurangan tenaga kerja, karena semua yang dikerahkan ke Ukraina.
Kedua, peningkatan permintaan tenaga kerja yang terkait dengan perang di dalam negeri. Dan ketiga, kontrak Kementerian Pertahanan yang diperlukan untuk menopang bagian pertama. Tapi pikirkan apa yang akan terjadi jika Kremlin memutuskan untuk melakukan mobilisasi. Inti dari memaksa 500.000 tentara pergi ke Ukraina adalah agar Kremlin tidak perlu membayar mereka upah sesuai pasar. Dengan demikian, yang bisa diharapkan terjadi adalah Kremlin akan membatalkan tawaran kontrak segera setelah perintah mobilisasi ditandatangani. Atau mungkin mereka akan menurunkan jumlahnya hingga cukup kecil sehingga tidak lagi berpengaruh dalam perhitungan ini. Pada dasarnya, jumlah minimum yang diperlukan untuk menarik warga Rusia yang paling termotivasi oleh ideologi. Bagaimanapun, sulit membayangkan tekanan upah yang sama akan bertahan dalam skema penempatan baru ini. Saat ini, Rusia diperkirakan merekrut 30.000 tentara per bulan atau 360.000 per tahun. Hal itu menciptakan tekanan besar untuk menaikkan upah bagi setiap pemberi kerja lain di negara tersebut. Dan perlu dicatat juga bahwa upah ini terus meningkat seiring waktu untuk kontrak Kementerian Pertahanan. Dengan kata lain, dalam 2 bulan, sangat mungkin bahwa alternatif kerja yang paling menguntungkan secara finansial bagi pekerja Rusia akan hilang dalam semalam. Dan bagian dari tekanan upah itu akan turun ke tingkat musim panas 2022. Jadi sekarang kita harus melihat apakah pasokan pekerja yang lebih rendah untuk pekerjaan sipil akan lebih dominan dibandingkan efek hilangnya kontrak Kementerian Pertahanan. Sayangnya, itu bukan sesuatu yang bisa saya berikan jawabannya secara jelas. Itu jelas bukan jenis hal yang ingin diperkirakan oleh ekonom Rusia dengan menggunakan data privat. Dan mendapatkan jawaban yang tepat dalam konteks ini sangatlah penting. Ini mungkin menjadi pembeda antara apakah kebijakan mobilisasi membawa sisi positif bagi Putin atau justru menjadi bencana ganda. Bayangkan saja, Kremlin harus menghadapi perlawanan publik terhadap pengiriman pasukan ke sana sejak awal, lalu langsung diikuti oleh para pekerja Rusia yang tiba-tiba merasa diri mereka jauh lebih miskin. Satu hal yang tidak dipahami oleh para pengamat perang biasa adalah bahwa Kremlin secara politik mampu mempertahankan perang ini, sebagian karena rata-rata warga Rusia mendapatkan keuntungan darinya. Sekali lagi, ini adalah transfer uang besar-besaran dari para oligarki Rusia ke kelas pekerja Rusia demi kepentingan proyek gengsi Kremlin. Akan menjadi langkah politik yang sangat berani untuk mengambil itu begitu saja dari mereka, tepat saat Ukraina menimbulkan masalah besar bagi pasokan bensin dan industri e-commerce Rusia. Poin lain yang perlu ditambahkan di sini adalah bahwa salah satu hal yang seharusnya menopang upah adalah kebutuhan para tentara yang dimobilisasi akan perlengkapan. Jadi, permintaan tenaga kerja tambahan di dalam negeri mungkin bisa mengimbangi hilangnya kontrak dari Kementerian Pertahanan. Apakah hal itu terjadi atau tidak, tergantung pada ketersediaan modal Rusia. Anda tidak bisa memproduksi lebih banyak peralatan tanpa mesin untuk melakukannya. Jika, sebaliknya, satu-satunya mesin yang Anda miliki hanyalah yang sudah ada di sana, maka yang Anda dapatkan adalah tingkat produksi peralatan yang sama, tetapi didistribusikan ke lebih banyak orang. Dan jika hanya ada sedikit ruang untuk ekspansi di pabrik-pabrik yang sudah ada, bahkan sebagian besar keuntungan akan dinikmati oleh karyawan yang sudah ada melalui lembur, bukan manfaat yang tersebar ke pasar tenaga kerja yang lebih luas. Hasil akhirnya di sini adalah bahwa rata-rata orang Rusia masih akan lebih baik dibandingkan dengan situasi alternatif di mana tidak ada perang sama sekali. Tapi hal itu sudah tercermin dalam cara warga Rusia memandang perang tersebut. Dan yang akan terjadi dengan asumsi efek hilangnya kontrak lebih dominan adalah sekelompok pekerja tiba-tiba merasa lebih miskin. Dan saya harus mengakhiri dengan mencatat bahwa semua ini tidak mempertimbangkan efek acak dari mobilisasi alih-alih menggunakan sistem kontrak yang secara ekonomi lebih efisien. Beberapa pekerjaan bersifat saling melengkapi, artinya kehadiran saya meningkatkan produktivitas Anda dan sebaliknya. Sebagai contoh, jika saya adalah seorang ahli dalam teori negosiasi krisis, dan Anda memiliki pengetahuan dalam bidang tersebut, ditambah lagi Anda ahli dalam produksi video, maka Anda dan saya saling melengkapi sehingga hasil akhir videonya menjadi lebih baik. Masalah muncul ketika mobilisasi secara acak mengirim Anda ke garis depan. Saya mendapatkan penghasilan lebih sedikit sebagai konsekuensi dari berkurangnya jumlah tenaga kerja. Alasan mengapa hal ini tidak terjadi dalam sistem kontrak sukarela adalah karena individu dengan kemampuan yang saling melengkapi menerima upah lebih dari pemberi kerja mereka, tepatnya karena alur bisnis yang terkait itu seperti rumah kartu. Atasan kita benar-benar perlu mempertahankan kita berdua di sini agar sumber keuntungan ini tetap berjalan. Dan cara atasan melakukan itu adalah dengan membayar kita lebih banyak.
Selain dari bagaimana tarik ulur antara semakin sedikit orang Rusia di pasar tenaga kerja dan hilangnya kontrak Kementerian Pertahanan berjalan, hal ini pasti akan berdampak negatif pada upah. Sekali lagi, sulit bagi kita untuk melihat dari luar bagaimana semua ini akan berakhir bagi Rusia. Bahkan masih sulit untuk diprediksi bahkan bagi orang dalam. Itulah sebabnya jika Kremlin benar-benar melaksanakan rencana mobilisasi yang diduga pada bulan September, kita akan melihat situasi politik domestik dengan pengaruh terbesar di Rusia sejak musim gugur tahun 2022. Terima kasih sekali lagi kepada Krell News yang telah mensponsori video hari ini. Kunjungi ground.news/lines on maps atau pindai kode QR di layar Anda untuk mendapatkan diskon luar biasa sebesar 40% untuk paket Vantage. Jika Anda menikmati video hari ini, silahkan like, bagikan, dan subscribe. Dan sampai jumpa besok. Jaga diri Anda.